Shalom saudara-saudara sekalian, keluarga besar GKMI Jekulo. Sebelum kita memulai mendengarkan, membaca dan mendengar firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, pada saat ini, di dalam ibadah minggu ini, kami kembali datang padamu Tuhan melalui media online. Kami sangat percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami melalui media ini. Sebagaimana Tuhan memberkati kami beribadah bersama-sama di gedung gereja kami. Tuhan berbicara dalam segala kondisi, termasuk dengan kondisi situasi kami pada saat ini. Terima kasih untuk teknologi yang ada. Sehingga teknologi yang ada ini boleh kami pakai sebagai sarana untuk melayani Engkau, untuk memberkati jemaat Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami persembahkan dalam tangan-Mu penyampaian sabda-Mu ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu secara khusus menolong hamba-Mu yang menyampaikan. Demikian juga kami semua, khususnya jemaat keluarga besar GKMI Jekulo, boleh mendengar sabda-Mu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sekali lagi, shalom untuk keluarga besar GKMI Jekulo. Apa kabar saudara? Saya percaya kabar saudara baik-baik saja. Karena memang iman kita mengatakan seperti itu. Apapun yang terjadi, kita boleh mengucapkan syukur. Ya, itu kita tahu persis bagaimana bunyi firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah senantiasa. Ya, kita senantiasa bersyukur. Kita bersyukur bukan karena kondisi tertentu, tapi setiap kondisi, situasi kita boleh mengucap syukur. Karena kita yakin setiap kondisi dan situasi itu merupakan rancangan Allah. Sementara rancangan Allah itu adalah rancangan bagaimana? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bagaimana dikatakan Yeremia 29 ayat 11. Ya. Dan ternyata tidak ada apapun, ya. Tidak ada suatu apapun, kuasa di atas, di sorga, di bumi, atau kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 39. Jadi saya percaya bahwa Bapak Ibu, keluarga besar GKMI Jekulo tetap dalam keadaan berbahagia. Karena adanya suatu keyakinan bahwa kasih Tuhan tetap bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara sekalian, bahkan saya pada saat ini. Pada kesempatan ini, perkenankan juga saya menyampaikan salam dari keluarga besar Gereja Kristen Muria Indonesia Bukit Hermon untuk saudara sekalian. Sebagaimana saudara di sini baik-baik saja, mereka pun berada dalam baik-baik saja. Saya bersyukur bahwa sebenarnya kita tak berkomunikasi dengan baik, khususnya dengan Bapak Agung, masih ada di dalam grup gereja Bukit Hermon hingga pada saat ini. Dan dia begitu aktif juga berinteraksi dengan Bukit Hermon. Sehingga nampaknya memang komunikasi di antara kita tidak pernah sampai terputus. Ya, biarlah komunikasi ini terus kita bangun dengan baik. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Allah. Tema yang luar biasa, yang sangat umum sebenarnya kita dengarkan. Temanya adalah keluar dari zona nyaman. Kalau kita mendengarkan tema ini, tentu kita pada awalnya langsung merasa, kenapa harus keluar dari zona nyaman? Pemahaman kita adalah, kalau keluar dari zona nyaman, berarti mencari sesuatu yang tidak nyaman. Ya, siapa yang mau? Saya yakin tidak ada yang mau di antara kita. Itulah tema kita pada saat ini. Dan kita mau mencari apa berkat di balik tema ini. Nah, saya percaya firman Allah yang kita akan bacakan pada saat ini dan kita dengarkan bersama-sama akan menjawab apa artinya keluar dari zona nyaman. Dan sampai saat ini perlu saya garis bawahi bahwa keluar dari zona nyaman ini semua orang mengakuinya. Belum ada yang menolaknya. Nah, sehingga kita penasaran,
Ada apa ini? Mengapa orang menerimanya? Mengapa orang tidak menolaknya? Bahkan senang dengan ungkapan itu disetujui dengan baik. Nah, apa berkat di balik tema ini keluar dari zona nyaman? Mari kita dengarkan bersama-sama pembacaan firman Tuhan terlebih dahulu. Kitab Nehemia, baca dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan kepada kita sekalian. Saudara akan menyimak, ya. Demikian firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yehuda yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintahmu, ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan pada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Nah, demikian saudara-saudara sekalian, keluarga besar GKM Jekulo, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini. Maka yang berbahagia adalah saudara kita semua yang mendengarkan firman Allah ini, merenungkannya dalam hidup sehari-hari, lalu melaksanakannya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini diawali dengan datangnya Hanani. Saudara, Hanani di dalam ayat 1 dikatakan ayat 2 ya. Dengan datangnya Hanani dari Yehuda mengunjungi Nehemia di Puri Susan. Ya. Mengunjungi Nehemia, Yehuda ke Puri Susan di daerah kalau sekarang ya bumi modern, daerah Iran saat ini. Jaraknya lebih kurang 1000 km. Panjangnya sepanjang Pulau Jawa. Itu suatu jarak yang sangat jauh sekali. Tentu transportasi juga sangat terbatas. Bisa saja perjalanan dari Yehuda sampai ke Puri Susan, yaitu tempat raja bertahta pada saat itu ya, Puri Susan itu bisa saja harus dilalui berbulan-bulan lamanya karena 1000 km. Bukan seperti saat ini dengan teknologi yang sangat begitu maju. Mungkin hanya beberapa jam saja dengan pesawat terbang atau beberapa menit bahkan mungkin sudah bisa dicapai. Nah, diceritakan bahwa Hanani beserta beberapa orang dari Yehuda mengunjungi Nehemia
yang bekerja sebagai juru minuman Raja Artasasta pada saat itu. Ya, Artasasta yang menjadi raja pada saat itu. Nah, ketika mereka mengunjungi Nehemia, lalu Nehemia bertanya, bagaimana kabar Yehuda? Bahasa lainnya adalah, bagaimana kabar negara kita? Bagaimana kabar kampung halaman kita? Lalu mereka katakan di dalam ayat 2, dikatakan bahwa umat Tuhan di Yehuda sedang berada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Nah itu. Ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Kalau kita menyimak secara keseluruhan kitab ini, sebenarnya kitab Nehemia merupakan satu kesatuan, saudara. Merupakan salah satu cerita yang menarik. Kalau dibaca secara keseluruhan akan sangat bagus, satu kesatuan. Nah, kita tahu apa yang terjadi di kitab di daerahnya umat Tuhan pada saat itu. Kalau dikatakan di sini dalam keadaan kesukaran besar dan dalam keadaan tercela, ada dua hal yang menonjol terjadi di daerah umat Tuhan pada saat ini. Kalau dikatakan kesukaran yang besar, yang mereka sedang berada dalam keadaan kelaparan, keterbelakangan. Karena dalam proses pembuangan ke Babilonia, orang-orang hebatnya, orang-orang mampunya, orang pintar yang terampil berpendidikan semua dibuang ke Babilonia. Yang tinggal ada orang-orang sederhana, ya. Nah, dan itu sangat memungkinkan mereka menjadi bangsa yang tidak maju-maju. Ya, sehingga dikatakan ada dalam kesukaran besar, kelaparan, ketertinggalan. Lalu dikatakan juga dalam keadaan tercela. Ya, tercela ini menyangkut nama baik, ya. Nah, menyangkut nama baik. Nah, kita tahu di dalam ilmu bumi, sejarah ilmu bumi Alkitab ini dikatakan bahwa daerah Yehuda, khususnya Yerusalem, kota Yerusalem, temboknya sudah hancur luar biasa. Tembok yang sudah hancur menggambarkan suatu hidup yang sangat memalukan. Tidak ada lagi perlindungan, kubu pertahanan tidak ada. Sehingga mereka tidak punya kekuatan, tidak punya wibawa sama sekali. Sehingga itu dianggap sangat memalukan. Nah, orang yang keluar masuk ke sana bisa, sangat dimungkinkan. Yang berbuat jahat, yang mau merampok atau apapun sejenisnya itu sangat dimungkinkan. Sehingga dikatakan bahwa mereka sedang tercela. Ada dalam kesusahan besar dan dalam keadaan tercela. Saudara, ketika mendengar akan hal itu, apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia langsung mempunyai beban. Dia mempunyai kerinduan, tekad di dalam hati bahwa dia ingin berbuat sesuatu untuk bangsanya, ya, berbuat sesuatu untuk bangsanya yang sedang dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela itu. Dia ingin berbuat sesuatu. Nah, lalu apa yang dia lakukan? Setelah dia punya beban, lalu dikatakan dia berdoa. Ya. Dia berdoa, saudara sekalian. Di dalam ayat 4 dan 6 kita melihat kesungguhannya di dalam berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, orang Israel walaupun dalam pembuangan, khususnya Nehemia ini rupanya adalah orang yang sangat beriman luar biasa. Saya melihat beberapa kata di situ yang menggambarkan keberimanan seorang Nehemia. Walaupun dalam keadaan terbuang dan dia menjadi pegawai daripada Raja Artasasta pada saat itu. Raja Artasasta, ya. Apa yang dia lakukan di dalam ayat 4 dan 6? Dia duduk menangis, ya. Ayat 4 itu. Berkabung selama beberapa hari, berkabung. Biasanya model mereka kalau berkabung itu duduk, ya, meratap, menangis. Kadang ditambahkan dengan baju yang disobek, dikoyak-koyak, lalu abu ditaruh di atas kepalanya, pertanda berkabung, menangisi kampung halamannya, menangisi negaranya. Nah, lalu dikatakan juga berpuasa dan berdoa. Di dalam ayat 6 ditambahkan lagi, di situ dikatakan dia berdoa siang dan malam. Ya, siang dan malam berdoa untuk tugas ini, untuk tugas yang maha besar ini. Karena bangsanya sedang dalam keadaan tercela dan dalam keadaan kesusahan besar. Ada dalam kesusahan besar dan tercela. Dan dia berdoa siang malam, berpuasa, dikatakan berkabung selama beberapa hari, duduk dan menangis. Dan tidak lupa, ada hal yang sangat penting yang dia lakukan. Dan mohon ampun. Mohon ampun adalah salah satu pokok doa yang dia doakan pada saat ini.
Ya, mohon ampun. Kalau kita baca di dalam pasal 2 ayat 1, dia berdoa mohon ampun dengan topik yang sama ini lamanya 5 bulan. Nanti kita akan perhatikan di dalam pasal 2, ya, dikatakan di situ sudah bulan Nisan, sementara di pasal 1 ayat 1 bulan Kislew. Kislew ke bulan Nisan, kalau di dalam tanggalan modern kita saat ini, antara 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan dia berdoa, berpuasa, berkabung, ya, lalu berdoa siang dan malam, menggambarkan keberimanan, menggambarkan keterikatan dia kepada Tuhan, ya. Dan salah satu pokok doa yang penting selain tentu permohonannya supaya dia dilancarkan tugasnya ke negerinya, ke negaranya kembali, salah satu pokok doanya adalah mohon ampun. Ya. Saudara sekalian, tema Alkitab ada benang merah. Dari Kejadian sampai Wahyu, benang merahnya adalah setiap penderitaan yang dialami umat Tuhan pastilah karena umat Tuhan ini berbuat sesuatu yang salah. Itu temanya. Dan firman Tuhan tadi kita sudah baca di sini, kalau umat itu berdosa dan mereka mohon ampun, Tuhan pasti ampuni. Nah, dalam hal ini, ya, Nehemia mohon ampun atas nama umatnya. Sudah barangkali kita juga kalau kita berdosa, mungkin keluarga kita, bahkan mungkin gereja kita juga boleh berdoa atas nama gereja kita, atas nama keluarga kita, barangkali bahkan saat ini konteksnya berdoa atas nama negara kita kalau negara kita sedang bersalah, berdosa, ya. Dia berdoa mohon ampun supaya Tuhan mengabulkan permohonannya, supaya Tuhan pulihkan kembali. Ya, kalau dikatakan dalam bacaan kita tadi, dari yang dibuang kembali ke kampung halamannya, kita tahu berapa tahun kemudian mereka pun kembali lagi ke kampung halaman mereka boleh dipulihkan. Nah, saudara, ini menggambarkan keberimanan, kesungguhan daripada seorang Nehemia untuk melaksanakan tugas itu. Nah, sekarang kita sampai ke pasal 2. Lalu dikatakan pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja dan seterusnya. Nah, situlah kalau kita baca semua pasal ini, itu tidak mungkin bacanya pada saat ini. Kita akan lihat di sini adanya suatu komunikasi yang lancar antara Nehemia dengan Raja Artasasta. Tentu kita sebagai orang beriman, kita tahu bahwa Tuhan menjawab doa-doanya dan Tuhan memberikan kemudahan kepadanya sebagai orang beriman. Ya, kita juga pada saat ini masih bisa melakukan hal yang sama. Ya, mari kita dengan jujur mengakui semuanya, hubungan kita pulihkan dengan Allah, perbaiki semua hubungan, tindakan, perilaku kita. Maka kita akan melihat tangan Tuhan yang teracung di dalam hidup kita, itu sudah pasti. Saudara boleh mencoba menikmatinya. Ya. Ada suatu komunikasi yang sangat baik. Dia lalu menyampaikan keluhannya ketika dia menyampaikan minuman kepada raja. Lalu Raja Artasasta melihat, Nehemia, mengapa wajahmu murung? Nggak seperti biasanya. Ya. Juru minuman itu sangat strategis. Dia harus mencicipi dulu minumannya, jangan kena racun dan lain sebagainya. Tanda petiknya, nyawa raja sangat tergantung kepada juru minuman. Sehingga Nehemia adalah orang yang sangat dipercaya oleh Raja Artasasta. Nah, ketika dia menyuguhkan minuman itu, wajahnya murung, raja langsung bertanya, ada apa? Kenapa wajahmu murung tidak seperti biasanya? Lalu dia mengatakan, mengapa wajahku tidak murung, raja? Karena, lalu dia memberitahukan alasannya. Karena negaraku, yaitu Yehuda, bahkan tembok Yerusalem, sedang berada dalam dikatakan tadi di sini, dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Dan seterusnya dalam percakapan itu juga dikatakan, kalau begitu apa kira-kira yang saya bisa lakukan untuk kamu, kata raja. Lalu Nehemia mengatakan, kalau raja berkenan, izinkanlah aku pulang ke sana untuk membangun kembali negaraku ke dalam posisi yang benar. Ya, tidak lagi kesusahan besar, tidak ada lagi keadaan tercela. Ya, izinkan aku untuk pulang ke sana. Saudara, ada perbincangan itu. Raja mempersilahkan, lalu Nehemia juga mengatakan, tolong berikan paspor kepada saya, surat jalan, supaya bupati-bupati di seberang sungai Efrat itu, dan di seberang sungai Efrat mempersilahkan saya, memperbolehkan saya melalui daerahnya. Berikan saya paspor atau surat jalan, ya, karena dia dari daerah Iran. Lalu ada sungai Tigris, sungai Efrat, dia lewatin. Di balik daripada sungai Efrat ini ada bupati-bupati yang menguasai daerah tersebut, sehingga kalau Nehemia melewatinya, dia boleh melewatinya.
dia minta dua surat. Satu adalah paspor atau surat jalan. Yang kedua adalah dia meminta surat yang akan diberikan kepada Asaf, pengawas Taman Raja. Pengawas Taman Raja, agar dia boleh leluasa mengambil hal-hal yang diperlukan daripada Taman Raja, yang di sana isinya banyak hutan dan lain sebagainya, pohon-pohonan dan material-material yang dibutuhkan untuk membangun kembali Yerusalem itu. Berikan saya surat juga, saya berikan kepada kepada pengawas Taman Raja, yaitu Asaf, agar saya diberikan akses untuk mengambil sesuatu apa yang diperlukan untuk pembangunan kembali Yerusalem. Saudara, raja memberikannya. Saudara, pendek kata, dia boleh pulang ke Yerusalem dan pembangunan itu pun berhasil dilakukan. Kalau di dalam pasal 6 ayat 15 dikatakan, tembok itu selesai dibangun hanya dalam keadaan 52 hari. Saudara, suatu pekerjaan yang sangat luar biasa. Bukan sekedar tembok rumah, tembok kota Yerusalem 52 hari selesai. Ya. Tentu tangan Tuhan yang bekerja di balik semua peristiwa dengan menggunakan sarana prasarana yang ada. Nah, sarana prasarana yang ada, kerjasama yang ada. Keluarga si Anu mengerjakan pekerjaan tembok sejauh ini. Kalau kita baca di Nehemia akan jelas itu. Lalu sekian meter kemudian dari sini ke sini keluarga si Anu yang akan mengerjakannya. Ini keluarga si Anu, dan 52 hari selesai pembangunan itu. Saudara, apa yang kita lihat di sini sampai di sini artinya pekerjaan yang diidam-idamkan oleh seorang Nehemia selesai. Apa resepnya? Sering kita mendengar istilah ora et labora, dan saya juga sering menyampaikan itu, dan itu juga moto kehidupan saya. Dan saya yakin moto kehidupan kita juga haruslah demikian. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Ya. Berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan dan melaksanakan semua potensi yang kita miliki. Dan itu dilakukan oleh Nehemia. Dia berdoa kepada Tuhan, menunjukkan keberimanan yang sangat dalam. Kita lihat tadi 5 bulan, 4-5 bulan dia berdoa, sehingga pekerjaan komunikasi dia dengan Raja Artasasta lancar. Lalu kemudian pekerjaan pembangunan Yerusalem juga lancar, ya, secara politis ini ya. Dan sosial ekonomi juga baik. Karena dia juga mengerjakan secara sosial ekonomi. Apa yang terjadi sosial ekonomi? Mereka orang-orang sederhana. Dan orang-orang yang mempunyai kepentingan, ya, orang-orang yang pintar dan lain sebagainya juga memanfaatkan saudara-saudara yang lain. Kalau kita baca di Nehemia ini, ada masalah hutang piutang di sana, ada masalah gadai rumah digadaikan, ya, pinjam meminjam ada di sana, penjualan budak ada di sana. Karena apa? Karena kelaparan. Nah, itu pun diselesaikan oleh Nehemia. Nah, Nehemia itu di dalam ayat pasal di dalam pasal 5, ya, dalam pasal 5 situ dikatakan tentang masalah sosial ekonomi yang sangat pelik. Yaitu tadi saya katakan masalah budak, menggadaikan tanah dan rumah mereka karena mereka sudah kelaparan. Anak mereka jual jadi budak karena mereka kelaparan, ya. Pinjam meminjam dan lain sebagainya. Nehemia juga mengumpulkan semua orang Israel, bahkan di dalam jemaah yang besar dikatakan, ya, di dalam pasal 5 itu, dalam jemaah yang besar, ayat 7 dikatakan mereka mengadakan rapat umum, lalu mereka bertobat kembali. Ketika mereka bertobat, maka yang punya hutang dihapuskan, budak dibebaskan, mereka sepakat budak dibebaskan, utang dihapuskan, ya. Gadai rumah tanah dikembalikan. Ya, itu. Jadi terjadi reformasi benar-benar secara sosial ekonomi beres, secara politis tembok Yerusalem juga beres. Artinya pekerjaan Nehemia beres. Prinsipnya adalah berdoa dan bekerja, ora et labora. Berdoa sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, dan itu dilakukan oleh seorang Nehemia. Nah, saudara dan saya juga pasti bisa mengalami hal yang sama. Dan jangan lupa prinsip itu, ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa bukan sambil lalu, dengan sungguh-sungguh, dan bekerja. Nah, melaksanakan setiap potensi yang ada. Ketika kita mengerjakan itu, percayalah saudara, yang terbaik sesungguhnya Tuhan sudah siapkan bagi saudara. Itulah sebabnya dalam kondisi seperti ini kita bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan memberkati kita senantiasa. Rancangannya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan.
hari depan yang penuh harapan Tuhan siapkan bagi kita. Bagi kita anak-anak Tuhan yang mengerjakan ora et labora, yang bekerja dan berdoa. Ya, namun demikian bukan berarti tanpa hambatan. Hambatan itu ada. Di dalam firman Tuhan itu dua hambatan yang jelas secara singkat saya sebutkan. Di situ ada 3 orang yang sangat terkenal yang menghambat, yaitu Sanballat, Tobia, dan Geshem. Ya. Ya, di dalam pasal 4 dikatakan ada mereka bersama pasukan-pasukan mereka mencoba menghalang-halangi, menyerang Yerusalem, membuat kekacauan supaya pembangunan tembok itu tidak terjadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua hambatannya adalah orang-orang Israel, juga para istri khususnya itu mengeluh, mengatakan anak kami sudah tidak makan. Mengapa? Karena kemungkinan karena suami-suami mereka dan anak-anak muda yang punya tenaga asik membangun Yerusalem sehingga mereka kelaparan. Tapi kita tahu tadi seperti sudah sebutkan tadi, mereka mengadakan sidang jemaah yang besar. Akhirnya mereka bertobat, semua terjadi reformasi, maka semua pun boleh menjadi selesai. Tangan Tuhan yang gagah perkasa mengerjakan. Semuanya berhasil. Sosial, ekonomi, dan bahkan politis telah dilupakan. Kuncinya adalah ora et labora. Apa yang dapat kita pelajari dari semuanya ini, saudara-saudara sekalian? Sesuai dengan tema kita tadi, keluar dari zona nyaman. Dan Nehemia sudah keluar dari zona nyaman. Kurang nyaman apa tinggal di istana Raja Artasasta? Orang kepercayaan Raja Artasasta. Tapi dia keluar dari zona nyaman, memperhatikan umatnya di negaranya. Umat Tuhan di negaranya, di Yehuda, di Israel, di Yerusalem. Dan dia pulang ke sana. Nah, tentu lebih enak di istana raja kalau dilihat sekilas. Tapi saya percaya Nehemia punya beban, bukan sekedar kenyamanan pribadi. Nah, dia pergi sampai di Yerusalem dan dia melihat tangan Tuhan yang luar biasa dasar menyertai dia, dan dia berhasil. Setelah dia berhasil, saya yakin dia jauh lebih nyaman sekarang daripada dulu ketika dia di istana raja itu. Dia lebih nyaman. Sehingga saya katakan, saya boleh bahasakan menjadi seperti ini. Ketika ada suatu tema keluar dari zona nyaman, maksudnya adalah keluar dari zona nyaman untuk memperoleh kenyamanan yang baru. Saya yakin kalau orang keluar dari zona nyaman agar tidak nyaman, itu tidak ada yang mau. Saya yakin tidak mau. Dan Nehemia melaksanakan itu. Dia keluar dari zona nyaman, dari istana raja, ya. Nah, dan dia berhasil memperoleh kenyamanan yang baru. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang gagah perkasa, dia menikmati dengan berhasilnya tugas memulihkan secara politis dan sosial ekonomi umat Tuhan di negaranya, di Yerusalem dan di Yehuda dan selanjutnya dan sekitarnya. Ya, pulih benar-benar. Tentu dia memiliki kenyamanan yang baru, kenyamanan yang lebih daripada yang dulu. Namun kita harus sepakat, kenyamanan di sini memang tidak boleh selalu diukur dengan uang saja. Kenyamanan di sini, kenyamanan yang sangat dewasa, membuat kita semakin dewasa menyikapi hidup ini. Semakin dewasa menyikapi hidup ini. Saya yakin saudara dan saya sepakat bahwa kenyamanan hidup tidak diukur dengan uang saja. Uang bisa habis, bisa selesai, harta bisa selesai. Tapi ketika kita bersama-sama, senantiasa bersama-sama dengan Tuhan, Sang Sumber berkat, kita akan menerima berkat itu setiap hari, setiap saat. Yang kita perlukan Tuhan pasti siapkan selalu yang terbaik setiap saat bagi kita. Dan Nehemia menikmati itu. Dia merasa lebih nyaman di kemudian hari. Nah, ternyata untuk nyaman di kemudian hari butuh suatu proses. Proses itu tidak selalu mudah. Seperti dialami oleh Nehemia, begitu sulit. Tapi ketika dia mengalami masa sulit, dia lalu merasakan pertolongan Tuhan. Itu ternyata Tuhan tolong saya, dan saya bisa selesai mengerjakannya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Saya sering mengungkapkan istilah ini, orang yang tidak pernah turun tidak pernah merasakan naik. Orang yang tidak pernah menikmati suasana gelap tidak bakalan tahu apa itu terang. Yang tidak pernah menikmati rasa pahit tidak tahu apa itu manis. Nah, dengan demikian proses menuju kenyamanan selanjutnya dibutuhkan suatu masa-masa transisi. Kadangkala sulit, tapi percayalah, ini kita butuhkan membuat kita boleh semakin kuat dan semakin dewasa dalam menghadapi setiap serba-serbi kehidupan. Dengan berkata bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita.
Tuhan itu selalu baik pada kita setiap saat. Kita merasakan senantiasa, oh Tuhan itu dekat dengan saya dan dia selalu merancang yang terbaik bagi saya. Yang terbaik bagi keluarga besar GKMI Jekulo juga pada saat ini. Saya akhiri dengan kondisi kita pada saat ini adalah kondisi COVID-19, Coronavirus Disease 19 ke-19 karena tahun 2019 yang lalu mulainya. Kita biasa nyaman dalam keadaan, kita biasa nyaman dan sekarang kita harus menyamankan diri dalam new normal. Kita biasa nyaman tanpa masker, kita biasa nyaman dengan bersalaman, kita bisa nyaman dengan berdempet-dempetan. Nah sekarang kita harus nyaman dengan suasana yang baru untuk suatu yang nyaman yang lebih baik lagi. Ya, tentu dengan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya, kita akan menikmati kenyamanan yang baru. Ya, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita yang lama, ya, tanpa masker, tanpa jaga jarak, dan kita akan memiliki kenyamanan yang baru. Mengapa kita harus seperti ini? Karena itu akan menjamin diri kita, kesehatan diri kita. Karena kita punya akal budi, masalah sakit penyakit, akal budi dari Tuhan. Orang beriman harus pakai akal budinya, maka kita lakukan itu untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang lain. Dalam konteks kita GKMI Jekulo, melindungi jemaat GKMI Jekulo. Kalau Tuhan izinkan tidak lama lagi boleh beribadah di gereja. Kita pengen seperti itu dan kita harus mengerjakan semuanya ini, ya. Cara hidup new normal ini kita lakukan itu agar kita menikmati kenyamanan yang lebih baik lagi nanti. Ya, jadi keluar dari zona nyaman, mau diproses, baru kita akan mendapatkan kenyamanan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, demikian yang terjadi pada kita semua, saudara-saudara sekalian, keluarga besar GKMI Jekulo juga pada saat ini. Tetap semangat, ya. Mari kita mau diproses keluar dari zona nyaman apa yang kita miliki pada saat ini. Mari kita keluar, kita harus keluar supaya kita berubah. Kita keluar tentu ada suatu proses, tidak selalu mudah. Tapi setelah selesai ini nanti akan ada kenyamanan yang baru, yang lebih besar lagi. Dan jangan lupa ora et labora. Berdoa sama Tuhan dan tetap berjuang, ya, berusaha semaksimal mungkin. Selamat hari Minggu, selamat berjuang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk sabdamu yang kami sudah dengarkan pada saat ini. Yang singkat dan sederhana, tapi menjadi luar biasa karena Tuhan memeteraikan ke dalam hati dan pikiran kami semua, khususnya jemaat keluarga besar GKMI Jekulo pada saat ini. Memeteraikan dengan baik, sehingga mereka menghidupinya, lalu mereka menikmati hidup kebersamaan dengan Allah hari demi hari, dan melihat campur tangan Allah yang dahsyat itu nyata dalam hidup mereka, dan mereka keluar sebagai pemenang dari zona nyaman yang lama, mau diproses, kemudian memiliki zona nyaman yang lebih hebat lagi di kemudian hari. Demikianlah terjadi sirkulasi, terjadi perputaran yang terus-menerus, membuat kami semakin sempurna, semakin seperti Tuhan Yesus dalam masa-masa hidup kami ini. Berkati kami Tuhan dalam menjalani iman kami, agar kami hidup senantiasa dibimbing oleh firman Allah, khususnya dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 tadi, dari kitab Nehemia ini, agar kami boleh mengerjakannya secara baik, sehingga kami memiliki kemenangan demi kemenangan, sebagaimana kemenangan kenyamanan yang sudah dinikmati seorang Nehemia. Terima kasih Tuhan. Lebih lanjut, kami mohon Roh-Mu Roh Kudus menolong kami untuk menghidupi sabdamu ini, sehingga kami menikmati hidup yang berkemenangan dari sehari ke sehari. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.